anak sekolah minggu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, sepertinya masih kurang semangat. Kita coba sekali lagi, harus dengan penuh semangat ya menjawabnya. Ikuti Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, pasti anak sekolah minggu di rumah sudah mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, tidak ada lagi yang mondar-mandir, jalan-jalan, tetapi semuanya sudah harus dalam keadaan yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, semuanya berdiri dan kita mengangkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ikuti gerakan Ibu Guru. Tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan bersama-sama. Kakinya lagi ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan bersama-sama. Badannya lagi anak sekolah minggu. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kita akan berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh kembali datang bersekolah minggu. Berkati sekolah minggu kami dari awal sampai selesai, biarlah kami penuh sukacita dan dengan gembira memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita, Ia mencintai kita, kita juga mau menyatakan ungkapan cinta kita sama Tuhan Yesus. Nah, dengan apa? Oh, kita mau bernyanyi. Kita mengangkat pujian I love you Jesus. Anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berasal dari mana sih? Dari Alkitab. Betul sekali, firman Tuhan berasal dari Alkitab. Karena itu kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya boleh mendengarkannya dengan baik, dan berkati Ibu Guru Iim yang akan memberitakan firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi tadi kita telah berdoa, sekarang kita akan membaca Alkitab. Yang anak kecil silakan ambil Alkitabnya. Kita buka bahannya dari Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Sudah? Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin." Nah, sekarang simpan Alkitabnya, dengarkan Ibu Guru bercerita. Anak sekolah minggu, Ibu Guru tadi mau tanya, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah membaca Alkitab, itu semua kita lakukan kepada siapa? Kita menyanyi, kita baca Alkitab, kita berdoa, semuanya itu kepada Tuhan karena kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, sekarang Ibu Guru akan bercerita. Ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu membuat patung emas yang sangat besar. Patung itu sangatlah megah. Dan ia memerintahkan kepada semua orang bahwa semua orang diwajibkan untuk menyembah kepada patung itu, patung yang telah dibuat itu. Siapa yang tidak menyembah dan ketahuan, mereka akan dihukum dan dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang bernama perapian. Anak sekolah minggu tahu perapian itu yang bagaimana? Perapian itu sebuah tempat yang di dalamnya itu diisi kayu dan dibakar api yang sangat panas, seperti gambar yang ini di sebelahnya Ibu Guru. Nah, di dalamnya itu ada api dan sangat besar apinya sehingga tempat itu sangat panas dan diberi nama perapian. Nah, itu yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah kepada patung akan dimasukkan ke dalam perapian ini. Mereka akan masuk dalam sini dan mereka akan mati. Nah, anak sekolah minggu, semua orang yang sudah mendengarkan perintah itu melakukan perintah itu. Mereka sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ada 3 orang yang tidak ingin menyembah kepada patung itu. Dia tidak mendengarkan perintah raja. Anak sekolah minggu siapa namanya? Tahu? Namanya itu Mesak, Sadrak, dan Abednego. Nah, karena laporan itu, Raja Nebukadnezar memanggil 3 orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga ditanya oleh raja, "Apa benar kalian tidak mau menyembah kepada patung emas itu?" Sadrak, Mesak, dan Abednego pun menjawab bahwa mereka tidak mau menyembah kepada patung itu karena Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat sayang kepada Tuhan Allah. "Kami ini miliknya Tuhan. Kami sangat sayang kepada Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu menjaga kakek, menjaga nenek, menjaga ayah dan menjaga ibu kami serta keluarga kami. Sekarang pun Ia pasti akan menjaga kami. Kami ini anak-anaknya, kami semua juga tidak mau menyembah kepada patung itu. Kami hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah." Nah, begitu jawaban dari ketiga orang itu. Mendengarkan jawaban itu, Raja Nebukadnezar sangat marah. Dia berdiri dan dia sudah tidak bisa menahan emosinya.
Ia memerintahkan para tentara untuk menangkap dan menghukum ketiga orang ini. Nah, akhirnya para pekerja pun sibuk mengumpulkan kayu, mereka masukkan ke dalam perapian dan menyalakan api. Nah, lalu raja pun memanggil seorang yang sangat kuat untuk mengikat ketiga orang itu supaya ketiga orang itu pun tidak lolos. Setelah diikat, setelah perapian itu sudah sangat panas, datanglah seorang kepada Raja Nebukadnezar. Dia memberitahu bahwa perapian itu sudah siap. Tapi Raja Nebukadnezar bilang lagi begini, buatlah perapian itu sangat panas 7 kali lebih panasnya. Wah, panas sekali anak sekolah minggu. Nah, dilakukan lagi seperti itu. Perapian itu pun sangat panas sekali. Saat sudah sangat panas, diberikan lagi kepada Nebukadnezar bahwa perapian itu sudah siap. Akhirnya ketiga orang itu yang sudah diikat mereka dibawa dan mereka pun dibuang ke dalam perapian itu. Nah, anak sekolah minggu tahu karena perapian itu sangat panas, orang yang membuang mereka itu pun ikut terbakar dan mereka pun meninggal. Nah, setelah mereka dibuang, anak sekolah minggu tahu Raja Nebukadnezar melihat di dalam perapian itu ada 4 orang yang berjalan dalam perapian itu. Dan Raja Nebukadnezar sangat kaget melihat itu. Dia melihat mereka berjalan berputar dalam perapian itu dan mereka tidak kesakitan sama sekali. Padahal kalau kita kena api pasti sangat panas, sangat perih, tapi mereka tidak, mereka tetap berjalan mengelilingi perapian itu. Dan saat Nebukadnezar sudah lihat mereka memanggilnya. Nebukadnezar melihat bahwa itu adalah anak dewa. Sekarang mereka dipanggil oleh Nebukadnezar dan Nebukadnezar pun mengerti bahwa malaikat Tuhan Allah pun turun ke dalam perapian itu untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar pun sangat heran, sangat takjub untuk kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan anak sekolah minggu tahu saat Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah keluar, rambutnya, badannya itu tidak ada yang terbakar sedikit pun, tidak ada yang bau asap. Nah, semakin takjublah Nebukadnezar dan sungguh ajaib karya penyertaan Tuhan. Nebukadnezar pun akhirnya berdiri, dia memuji Tuhan Allah dan dia percaya untuk penyertaan Tuhan Allah. Terpujilah Allah yang telah mengirim malaikat untuk menolong hamba-hambanya ini. Dan raja pun akhirnya percaya kepada Tuhan Allah dan dia memerintahkan kepada semua orang untuk menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, yang tadinya Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang untuk menyembah kepada patung itu, sekarang sudah berbalik. Dia berubah, dia memerintahkan semua orang untuk menyembah kepada Tuhan Allah. Siapa yang tidak menyembah Tuhan Allah, dia akan dihukum. Nah, sungguh luar biasa karya penyertaan Tuhan ya anak sekolah minggu. Kita harus tetap memuji, memuliakan dan menyembah kepada Tuhan Allah. Kita harus tetap percaya untuk kuasa Tuhan Allah dalam hidup kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, akhirnya ketiga orang ini pun diangkat oleh raja dalam kerajaan itu dan dia mendapatkan jabatan tertinggi. Demikianlah cerita kita minggu ini. Amin. Nah, sekarang yang anak kecil kita ambil bukunya, kita tulis bahan dan judul bacaan kita. Bahannya itu terambil dari Daniel 3 ayatnya yang ke-1 sampai 30. Dan judulnya Perapian yang Menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala. Nah, sudah? Ya, silakan simpan bukunya. Cerita kita telah selesai. Sampai jumpa anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, tadi anak sekolah minggu sudah mendengarkan tuh bahwa Allah itu sungguh-sungguh berkuasa. Nah, contohnya tadi apa? Yang firman Tuhan katakan, Sadrak,
Mesak, dan Abednego ketika mereka dibuang ke perapian, dibakar di perapian, mereka tidak terbakar ya. Mereka tidak terbakar, mereka tidak mati. Itu semua karena Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan menyatakan kuasanya kepada mereka. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita mau menyatakan ungkapan syukur kita dengan membawa persembahan. Sebelum saat persembahan kita masukkan ke dalam amplop, kita akan mengangkat pujian. Pujilah nama Tuhan. Pujian, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergema. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergema. Puji Tuhan dengan gemar puji namanya. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Guru Iim. Anak sekolah minggu, saat ini kita akan doa syafaat, kita akan doa syukur dengan persembahan yang telah kita berikan. Semuanya ambil posisi doa, semuanya tenang duduk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak sekolah minggumu. Engkau tetap menyertai dan melindungi kami hingga saat ini kami telah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan semua ini ya Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu dalam jemaat Peniel Perumnas. Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan, tetap melindungi kami anak-anak sekolah minggu-Mu, menyertai kami dalam masa pertumbuhan, kiranya kami dapat bertumbuh dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu menjadi anak-anak Tuhan. Dan Engkau tetap memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu yang dalam masa pendidikan, dalam masa belajar. Walaupun kami masih belajar dari rumah, walaupun kami masih beribadah dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami dan kami yakin rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Mama dan Papa serta keluarga yang ada dalam rumah dan yang ada jauh di sana ya Tuhan. Engkau tetap menyertai, Engkau tetap melindungi, Engkau tetap memberikan mereka kesehatan serta kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjaga dan mendidik kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu, berkati mereka dalam masa pertumbuhannya Tuhan, kiranya mereka tetap sehat dan kuat, kiranya mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, yang setia dan dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan, lindungilah kami, kiranya masa pandemi ini dapat berakhir dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti semula. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik adanya. Ya Tuhan, terima kasih saat kami juga telah memberikan persembahan sebagai tanda ucap syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini, apa yang telah kami berikan, kiranya semua dapat dipergunakan dengan baik dalam pelebaran firman-Mu ya Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, Engkau juga mau memberkati.
Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, Engkau mau sambut dan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan kembali ke kegiatan kita, ke aktivitas kita masing-masing. Dan sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian Aku Ingin Kabarkan Injilnya. Semuanya berdiri. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.